Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadina Syarif SPD, Guru TK Malakbi Provinsi Sulawesi Barat. Masa ini bukan hanya sekedar bermain dan bersenang-senang, meski itu penting untuk anak, namun ini adalah fase di mana otak anak berkembang dengan sangat pesat, membentuk hingga 80% koneksi saraf yang akan ia gunakan sepanjang hidupnya. PAUD adalah panggung awal tempat seluruh potensi anak mulai terkuak. Di sini, mereka tidak hanya belajar berinteraksi, mengelola emosi, dan membangun kemandirian, tetapi juga meletakkan fondasi paling dasar bagi kesuksesan akademis dan kehidupan mereka di masa depan. TK Malakbi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang berada di lingkup perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. TK Malakbi merupakan sekolah yang terhitung masih sangat baru, yang beroperasi sejak tahun 2019. Mayoritas peserta didiknya merupakan warga dari pegawai pemerintah provinsi yang berkantor di wilayah tersebut. Anak-anak yang berasal dari pegawai tersebut yang selalu memanjakan anaknya dengan gadget tanpa batas menjadikan anak menjadi lebih individualis, lebih pasif dalam berpikir, mudah bosan terhadap kegiatan belajar, serta kurang memiliki kemampuan fokus dan rasa ingin tahu. Ketergantungan pada tayangan visual dari gadget membuat anak cenderung menerima informasi secara instan tanpa proses berpikir kritis. Akibatnya, perkembangan kognitif termasuk kemampuan dasar literasi dan numerasi menjadi terhambat. Para orang tua memiliki harapan yang sangat tinggi, yang merupakan pegawai sibuk di lingkungan perkantoran memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, sering berorientasi pada hasil akademik yang sangat cepat. Tantangan guru adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menggeserkan fokus dari sekedar calistung dan hafalan menuju perkembangan kemampuan kognitif yang mendalam, fundamental dan berkelanjutan yang sesungguhnya menjadi kunci bagi literasi dan numerasi yang matang. Guru juga berperan penting dalam bekerja sama dengan orang tua untuk mengatur penggunaan gadget di rumah agar lebih terarah pada hal-hal edukatif. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak termasuk literasi dan numerasi dapat tumbuh seimbang sesuai dengan perkembangan tanpa tergantung pada teknologi semata. Maka saya membuat permainan edukatif yang bernama Boko Macanga, Box Coding Macanga, yang melibatkan semua aspek perkembangan anak, diantaranya perkembangan nilai agama dan moral, di mana anak belajar membedakan berlaku baik dan buruk melalui permainan yang disajikan. Dalam permainan membuat kipas, menuliskan angka dan menghitung jumlah, kemampuan kognitif anak dilatih dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada Boko Macanga. Anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengenal konsep bilangan, serta melatih kemampuan berhitung sederhana. Pada kegiatan menentukan arah dan mencocokkan pola bintang, anak belajar memecahkan masalah, memahami konsep ruang dan arah, serta mengasah daya ingat dan konsentrasi. Permainan ini juga menstimulasi kemampuan analisis dan pengambilan keputusan sederhana sesuai dengan tahapan berpikir anak usia dini. Dari segi aspek fisik motorik, aktivitas seperti memutar kipas angka, mengambil kartu huruf dan menempel huruf di dinding boko, melatih koordinasi mata dan tangan yang termasuk ke dalam aspek motorik halus. Gerakan berpindah tempat saat mencari huruf atau pola bintang melatih motorik kasar. Melalui kegiatan bermain aktif ini, anak menjadi lebih terampil dalam mengontrol gerak tubuh dan mengembangkan kekuatan. Dalam aspek sosial emosional, anak belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman saat bermain berpasangan, bergantian dan saling membantu dalam menyelesaikan permainan. Anak juga belajar bagaimana mengendalikan emosi, menerima kekalahan ataupun kemenangan, serta menunjukkan sikap sportif. Aktivitas ini menumbuhkan percaya diri dan kemampuan mengekspresikan perasaan secara positif. Dari segi bahasa, pada permainan kartu huruf dan papan kata, anak dilatih untuk mengenal huruf, merangkai kata dan menirukan menulis huruf
yang mendukung perkembangan literasi awal. Anak juga dilatih bercerita dan berkomunikasi saat menjelaskan hasil kegiatan atau menggambarkan pengalaman dari gambar kejadian. Hal ini dapat memperkaya kosakata dan kemampuan anak menyampaikan ide dengan kalimat yang sederhana. Media box coding merupakan media yang tentunya menyenangkan bagi anak, di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan satu dengan lainnya, dan tentunya anak-anak sangat senang, di mana dengan box coding anak-anak terstimulasi dalam aspek kognitifnya. Anak-anak mengetahui arah kanan atau kiri, atas dan bawah, kemudian mengenal jumlah, berjumlah dengan mengenal angka dan huruf. Nah, di saat anak-anak bermain, tentunya anak-anak sangat antusias, rajin datang sekolah, karena dengan permainan tersebut mengasah keterampilan anak berpikir dan bersosialisasi dengan temannya dengan menunjukkan beberapa ekspresi yang bisa diungkapkan melalui perasaan atau gambar yang dilihatnya. Terima kasih. Permainan Boko atau box coding ini sangat menarik karena memuat berbagai macam kegiatan pembelajaran seperti memutar kipas angka, bermain kartu huruf, menentukan arah, dan mengenal ekspresi. Sehingga melalui permainan ini anak dapat belajar sambil bermain yang menyenangkan, sehingga anak dapat terstimulasi dalam berbagai aspek perkembangannya yang menyeluruh. Melalui permainan Boko Macanga ini, anak tidak hanya belajar sambil bermain, tetapi juga mengembangkan berbagai aspek penting dalam dirinya. Dimulai dari nilai agama dan moral, kemampuan kognitif, keterampilan motorik, hingga sosial emosional dan bahasa. Permainan ini menjadi sarana edukatif yang menyenangkan, membantu anak tumbuh secara utuh sesuai tahap perkembangannya. Kedepannya, guru diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan bermakna, seperti permainan Boko ini. Dengan demikian, proses belajar di TK bukan hanya sekedar mengenal konsep akademik, tetapi juga menanamkan karakter, membangun rasa percaya diri, serta membangun semangat belajar sepanjang hayat pada diri anak. Terima kasih.